Assalamualaikum Beres, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Sejak sekitar setahunan yang lalu, istilah Sigma Male beserta seluruh definisi penjelasan dan meme-nya itu bertebaran di media-media sosial kita, dari mulai Twitter, TikTok, YouTube, dan lain sebagainya. Banyak juga konten-konten kreator yang memfokuskan diri pada kajian tentang Sigma Male gitu. Bahkan kemarin setahunan yang lalu itu 1%, channel 1% itu membuat video tentang masalah ini. Tapi tahukah Baraya bahwa sebenarnya istilah Sigma Male itu bau-bau hoaxnya kuat. Bahkan sebenarnya ini masuk dalam kategori pseudo science. Kok bisa seperti itu? Saya ingin menjelaskan di video ini secara lebih komprehensif tentang Sigma Male agar Baraya semua bisa bangun dari Mugen Tsukuyomi. Jadi simak videonya sampai tuntas, ayo kita mulai. Apa yang dimaksud dengan Sigma Male? Sigma Male itu adalah seorang pria ya, seorang pria yang benar-benar kuat, benar-benar tangguh, sangat berkarisma, tetapi dia itu adalah seorang yang ada di luar hierarki. Dia mencapai puncak kesuksesan, dia ada di puncak karisma, banyak orang yang suka dan tergantung padanya, tetapi dia sendiri mandiri. Dia tidak tergantung pada pihak lain, atau bahkan dia sangat sedikit tergantung pada pihak lain. Termasuk juga bahwa dia tidak tergantung pada buayan-buayan cinta para wanita. Sehingga banyak sekali meme-meme yang menjelaskan bahwa Sigma Male itu adalah seorang pria yang benar-benar tidak terintimidasi atau tidak terpengaruh oleh gairah seksual, tidak terpengaruh oleh buayan wanita yang bagaimana begitu. Sigma Male itu sepenuhnya cool, dia itu introvert, dia senang pada kesendirian, dia senang pada sesuatu yang hening, tetapi dia sendiri progresif dan memberikan dampak yang sangat luar biasa kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Begitu, itu adalah gambaran tentang Sigma Male yang kemudian disebutkan sebagai pria idaman para wanita. Tetapi sayangnya juga ada sebuah buku yang sampai menjelaskan bahwa Sigma Male itu adalah salah satu karakteristik laki-laki yang paling langka di dunia, sampai angkanya itu cuma 0,1% di antara semua laki-laki. Ya bayangkan saja, dia sendirian, dia pendiam, dia tidak ada dalam hierarki, tetapi dia dampaknya sangat besar dan sangat kuat kepada orang lain. Dia mempengaruhi, bukan dipengaruhi oleh pihak yang lain. Begitu. Nah, siapakah orang-orang yang seperti Sigma Male itu? Tapi sebelum kita berbicara tentang siapa sebenarnya, apakah saya, apakah Baraya, apakah Pak Jokowi dan sebagainya, saya ingin memberikan penjelasan bahwa istilah itu saya dapatkan, atau definisi itu saya dapatkan dari Kamus Urban. Bukan dari jurnal ilmiah, bukan dari buku ilmiah, bukan ada penelitian ilmiah dan sebagainya. Tidak ada apapun terkait dengan Sigma Male. Jadi bisa dikatakan sampai sejauh ini Sigma Male itu adalah pseudoscience, karena tidak ada satupun jurnal ilmiah yang pernah mempublikasikannya. Nah, apakah kalau tidak dipublikasikan di jurnal ilmiah kemudian itu adalah sesuatu yang salah? Simak dulu penjelasannya Baraya. Secara internal begini kondisinya, bahwa istilah Sigma Male itu muncul dari asosiasi masyarakat manusia dengan serigala. Jadi ceritanya di dunia serigala itu ketika mereka hidup dalam sebuah kawanan yang terdiri atas beberapa belas serigala atau beberapa puluh serigala. Dari beberapa serigala itu ada yang level dibagi menjadi level-level yang berbeda-beda. Ada level omega, ada level beta, ada level delta, ada level gamma, dan yang puncaknya itu adalah alpha. Alpha jantan itu benar-benar menguasai dan memimpin serigala-serigala yang lain. Serigala mau berburu di mana, mau bangun sarang di mana, dengan cara apa dia mendapatkan mangsa dan sebagainya, itu semuanya diatur oleh alpha male, serigala alpha itu. Dan dari situlah dia berhak untuk memilih pasangan mana yang dia mau, dan dia kalau makan pasti makan duluan walaupun bukan dia yang membunuh mangsanya. Begitu kurang lebihnya. Ya kayak semacam singa dan sebagainya, tapi di dunia serigala itu hierarkinya lebih jelas karena ada tingkatan-tingkatan yang tadi itu. Begitu. Nah, orang-orang di dunia, di masyarakat kita itu kemudian diasosiasikan, disamakan dengan serigala seperti itu. Jadi di dunia saat ini ada laki-laki yang ada di hierarki terbawah, dia nggak bisa ngapa-ngapain, dia cupu, dia culun, itu ada di hierarki terbawah, tapi ikut makan, dikasih makan sama kelompoknya gitu. Ada kelompok-kelompok laki-laki yang bisa beradaptasi dengan lingkungan tapi dia tidak memimpin. Ada yang cuma jadi buruh, jadi budak korporat gitu dan sebagainya, tapi dia tidak bisa jadi apa-apa dan sebagainya. Nah, di puncak itu ada manusia, ada laki-laki yang benar-benar dominan, ada laki-laki yang kuat yang mengontrol semuanya. Dominic Toretto banget gitu.
Dia punya kelompok, dia menjadikan kelompok itu sebagai bagian dari dirinya, dan dia ada di puncak hierarkinya, di puncak kekuasaannya. Begitu. Nah, itu adalah alpha male. Tetapi kemudian ada yang lebih aneh lagi, yaitu sigma male. Apa bedanya? Alpha male itu meniscayakan dirinya itu ekstrovert, karena dia bisa mengatur orang lain, karena dia bisa beradaptasi dengan orang lain, karena dia ada di puncak hierarki, maka dia itu ekstrovert. Nah, yang sigma male ini adalah orang yang setara dengan alpha male, atau bahkan mungkin lebih dari itu, lebih berkarisma, atau kuat, atau independen dan sebagainya, tapi dia tidak memiliki hierarki dan dia ada di luar hierarki. Dia bergerak sendirian. Kayak Batman gitu, dia bergerak sendirian, dia bukan presiden, dia bukan siapapun, tetapi karismanya mengimbangi atau menyamai atau bahkan melebihi pimpinan-pimpinan dari kelompok alpha yang tadi itu. Nah, itu sigma male. Karena dia itu introvert, dia tidak bikin hierarki. Karena dia itu introvert, maka dia lebih suka penyendiri. Karena itulah orang-orang sigma male lebih disebut sebagai lonely wolf. Serigala yang penyendiri, atau serigala yang sendirian, atau Ronin lah mungkin yang semacam itu. Nah, dari sini bisakah Baraya menemukan kejanggalan dari istilah sigma male? Coba 5 detik ya. Nggak usah lah kelamaan. Bisa nggak Baraya mengidentifikasi apa sebenarnya kelemahan dari pijakan untuk definisi sigma male ini? Yaitu bahwa ada penyederhanaan yang berlebihan, penyederhanaan yang keterlaluan untuk bisa mengasosiasikan manusia dengan serigala. Menganggap bahwa komunitas manusia itu sama seperti serigala. Padahal manusia itu jauh-jauh lebih kompleks, jauh-jauh lebih gila daripada yang paling mungkin dibuat oleh serigala. Hierarki manusia itu benar-benar berkembang dengan segala rupa yang tidak pernah sampai kepada hewan-hewan yang lain. Kalau misalkan Baraya mau tahu hewan yang paling mirip dengan manusia dalam hierarki dan dalam sosialisasi, itu semut, bukan serigala. Sehingga kalau dunia kiamat dan manusia semuanya punah, misalkan, yang menguasai dunia itu bukan babon, bukan orang utan, tapi semut. Itu menurut para ilmuwan seperti itu. Karena apa? Karena hierarki di dunia semut, hubungan sosial di antara dunia semut itu benar-benar mendekati manusia. Nah, jadi kalau misalkan manusia diasosiasikan dengan semut, itu saja sudah bermasalah, apalagi dengan serigala yang benar-benar hierarkinya itu aneh gitu. Tapi yang lebih keterlaluan itu misalkan begini Baraya, istilah alpha male gitu ya, bahwa misalkan si laki-laki itu harus dominan, si laki-laki itu harus kuat dan sebagainya. Tetapi sepanjang sejarah tidak ada orang kuat, orang dominan yang secara karakteristik memiliki definisi yang pasti dan jelas. Misalkan Baraya sebutkan siapapun pemimpin dalam sejarah yang menurut Baraya paling hebat dalam kepemimpinan. Adolf Hitler misalkan ya. Adolf Hitler itu orang yang tidak baik, tetapi dia pemimpin yang baik, jelas itu. Alexander Agung misalkan, atau Muhammad Al-Fatih gitu dan sebagainya. Silahkan Baraya buat list daftar tentang orang-orang yang dianggap sebagai paling dominan, paling alfa. Baraya akan menemukan bahwa mereka itu memiliki diferensiasi yang sangat-sangat absolut gitu. Misalkan Hitler, orang yang dominan luar biasa, gak ada yang mau ngikutin, gak ada yang mau menolak perintahnya. Semuanya takut semuanya pada Hitler. Tetapi Hitler itu sangat melankolis. Dia takut lihat darah, dia tidak mau lihat pembunuhan, bahkan dia vegan ketika dia sudah melihat ada pembantaian di mana-mana. Dia sebenarnya adalah orang yang melankolis. Dia sangat terobsesi pada ibunya, dia cinta kasih luar biasa pada ibunya. Dia sampai-sampai dia bikin kebijakan-kebijakan untuk melindungi para ibu dan para wanita di negaranya. Dia melindungi para hewan dan sebagainya. Di luar kebengisannya, dia itu adalah seorang pria yang sangat-sangat melankolis. Nah, kemudian kita lihat Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih itu benar-benar sosok yang sangat ditakuti oleh lawan maupun kawan. Sejak kapan? Sejak usianya belasan tahun. Dan kalau misalkan kita melihat karakternya, karakter seorang male, alpha male itu, kita menemukan bahwa ternyata dia tuh agak kemayu, sangat lembut, suka sama bunga. Dia sangat-sangat lembut. Saking lembutnya, saking kemayunya, sampai banyak sejarawan yang mempertanyakan orientasi seksualnya. Banyak orang-orang yang menuduh dia itu adalah homoseksual dan sebagainya. Karena apa? Ya karena seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan kita jajarkan tokoh-tokoh yang dianggap sebagai pemimpin terbesar atau alpha male atau orang yang ada di puncak hierarki, maka semua orang itu memiliki karakteristik yang sangat-sangat berbeda-beda. Dan karena itu maka alpha male itu tidak definitif dan sebenarnya tidak pernah ada. Ada orang-orang yang ada di puncak hierarki, tetapi puncak hierarki alpha male itu tidak bisa dijelaskan dalam satu kategori psikologi tertentu gitu.
Jadi ada orang yang gagah perkasa, ada orang yang lembut, ada orang yang apa, tapi dia jadi puncak hierarki gitu. Baraya lihat Salahuddin Al-Ayyubi, hampir setiap dia ditantang perang dia mundur, nggak mau ikutan perang gitu. Dia perang itu kalau benar-benar kepepet karena dia sangat mencintai orang-orang, dia nggak mau ngebunuh dan lain sebagainya. Dan ada juga misalkan Benito Mussolini, ada Soekarno, ada apa, orang-orang yang ada di puncak hierarki itu tidak terdefinisikan. Nah, kalau seperti itu maka sigma male pun sebenarnya tidak bisa didefinisikan dengan karakteristik-karakteristik yang seperti itu. Makanya kalau misalkan ada yang menyebutkan ini adalah yang paling langka cuma 0,1% dari semua populasi laki-laki dan sebagainya, itu ngarangnya luar biasa, Baraya. Nah, tapi walaupun sengarang itu, saya begitu terkejut ketika menemukan bahwa istilah sigma male itu dibahas oleh lebih dari 10 buku. Banyak buku-buku yang berhubungan dengan psikologi modern, bahwa sigma male karakteristiknya seperti ini, orang-orang diidentifikasi seperti ini. Si John Wick itu John Wick itu dianggap sebagai orang yang sigma male, kemudian Mangkus dan lain sebagainya itu dianggap sebagai sigma male dan sebagainya. Nah, kenapa bisa sampai sebanyak itu? Bahkan yang tadi saya sebut itu 1% channel itu membahas tentang sigma male. Kok bisa seperti itu? Hoax, tapi dibahas di mana-mana termasuk di bukunya. Saya memiliki 3 penjelasan kenapa ini bisa sangat populer dan dituliskan dalam buku-buku walaupun tidak ilmiah, walaupun pseudoscience. Yang pertama adalah bahwa masalah psikologi yang menaungi istilah sigma male itu adalah cabang ilmu pengetahuan yang ada di 2 dimensi yang berbeda dan dia ada di 2 kaki gitu. Yaitu psikologi itu sebagian kalangan menyebut dia itu adalah bagian dari ilmu sosial, social science. Sebagian yang lain menyebut ini adalah dari science, dari natural science, dari ilmu-ilmu pasti gitu. Nah, kalau misalkan Baraya mau masuk jurusan psikologi di Indonesia, ada banyak sekali universitas-universitas yang memasukkan psikologi itu ke dalam fakultas sosial. Karena apa? Karena yang diselidiki di sosiologi itu adalah psikologi itu adalah kehidupan manusia, bagaimana manusia memahami dirinya sendiri, memahami orang lain, yang sepenuhnya adalah terkait dengan manusia. Tetapi beberapa universitas di Indonesia menjadikan psikologi itu sebagai dunia sains. Jadi Universitas 11 Maret misalkan yang di situ, itu psikologi itu masuknya ranahnya natural science. Kenapa? Karena perilaku manusia seperti yang kita alami sekarang ini, yang gini-gini, itu terkait dengan hormon yang ada di dalam otak, itu terkait dengan unsur-unsur biologis, itu adalah aktivitas dalam otak dan sebagainya. Yang karena itu adalah berdekatan sekali dengan biologi yang menjadi cabang dari ilmu alam. Begitu. Nah, karena kebingungan dalam dunia psikologi yang seperti ini, maka kita juga sebenarnya sering kali menemukan ada akademisi yang salah kaprah. Misalkan dulu Ibu Ripon tahun 2019 itu pernah melakukan kritik pada dunia psikologi, bahwa dunia psikologi itu katanya dianggap terlalu maskulin, bahwa penelitian-penelitian terhadap laki-laki dan perempuan itu terlalu bias, sehingga misalkan perempuan katanya terlalu cerewet padahal penelitiannya sedikit apa dan sebagainya gitu ya. Nah, Ibu Ripon itu kritik terhadap psikologinya itu masuk ke dalam ranah social science. Padahal psikologi itu di sana yang sedang diterapkan itu adalah di dunia natural science gitu. Nah, bahkan sekelas Ibu Ripon yang feminis sekalipun itu ternyata agak galau, agak bingung terkait dengan masalah psikologi ini. Nah, kalau misalkan kita masukkan dengan sigma male ini, kenapa istilah ini sesuatu yang sebenarnya pseudoscience tapi menjadi populer dan ada di buku-buku, itu adalah karena kalau masuk ke ranah psikologi sebagai ilmu natural, ilmu alam, maka udah stuck, berhenti di situ, gak usah dibahas. Karena apa? Karena belum ada penelitian terkait seputar itu. Jadi stuck aja, berhenti di situ. Tapi kalau masalah social science itu kan menangkap fenomena-fenomena yang terjadi. Apa yang sedang populer itu menjadi kajian dari orang-orang sosial. Dan karena itu, masalah sigma male ini kemudian masuk dalam ranah-ranah psikologi sosial begini. Jadi di kelas-kelas cinta, di kelas-kelas yang semacam ini, termasuk yang 1% itu berusaha masuk ke sana. Karena walaupun pseudo, tetapi ini justru adalah sebuah fenomena yang harus dikaji dan ditelaah dalam cabang ranah ilmu sosial. Begitu. Itu masalah yang pertama. Dan masalah yang kedua, kenapa banyak sekali dibahas? Karena kita harus benar-benar menjaga manusia dari sesuatu yang lebih buruk. Apa sesuatu yang lebih buruk itu terkait dengan sigma male? Gini Baraya, ilmu psikologi itu adalah ilmu di mana masyarakat awam paling tahu soal itu. Soal psikologi. Jadi kemarin kan kita bahas tentang biologi. Kita katakan bahwa biologi itu adalah ilmu science, natural science,
tapi paling banyak digunakan untuk ideologi-ideologi tertentu yang social science. Nah, psikologi ini lebih buruk lagi, karena orang-orang awam mau social science, mau natural science, itu paling tahu soal psikologi. Kalau misalkan Baraya sakit, Baraya tidak akan berani mendiagnosis penyakit sendiri. Baraya akan datang ke dokter walaupun biayanya mahal. Gitu kan? Kalau misalkan Baraya nggak ngerti soal listrik, Baraya nggak akan sok tahu ngoprek-ngoprek urusan listrik. Begitu kan? Karena apa? Karena Baraya bukan ada di bidangnya, bukan ilmunya begitu. Tapi kalau Baraya bukan orang psikologi, Baraya tetap akan bermain-main dengan istilah-istilah psikologi. Misalkan, Baraya diem ditanya sama orang lain, kenapa sih kamu tuh diem terus nggak mau bergaul dan sebagainya? Aku mah introvert gitu. Jadi diagnosis yang seharusnya disampaikan oleh seorang profesional, oleh seorang yang ahli di bidangnya, sama Baraya langsung diidentikan dengan diri sendiri. Baraya biasakan mendiagnosis diri sendiri secara psikologis. Ada saya mah introvert, ada saya mah extrovert, ada saya mah gini, aku mah apa atuh dan sebagainya. Termasuk juga ketika Baraya berhubungan berinteraksi dengan orang lain, Baraya langsung mengeluarkan jurus-jurus psikologi. Dia nggak ngechat seminggu, sekarang mah dia udah kaya, jadi udah jadi sombong gitu. Ya tahu dari mana kan jadi sombong, tapi ya dunia psikologi itu adalah dunia di mana kita paling sok tahu terkait dengan itu. Nah, ketika kemunculan istilah Sigma Male itu benar-benar mengancam, itu benar-benar membuat banyak sekali laki-laki di dunia yang ngaku-ngaku. Kenapa sih kamu tuh pendiam, rebahan terus, nggak mau masuk ke dalam sistem, nggak mau ikut CPNS misalkan dan sebagainya. Kemudian ngakunya, ya saya mah Sigma Male. Nah, kayak gitu kan. Dan akhirnya kalau misalkan seperti itu akan menjadi lebih buruk lagi. Makanya banyak psikolog-psikolog atau psikiater-psikiater yang kemudian masuk ke dunia itu untuk memberikan penjelasan dan memberikan tekanan agar orang-orang itu tidak mengidentifikasi diri atau tidak mendiagnosis diri sendiri sebagai satu tertentu. Begitu. Atau misalkan masuk ke situ untuk dijadikan alasan pembenarannya. Dia rebahan terus, dia apa terus, dia ngaku Sigma Male gitu. Makanya yang saya lihat dari channel 1% itu, dia bahas mana Sigma Male sejati dan mana Sigma Male palsu. Sebenarnya semua Sigma Male itu palsu. Tapi saya percaya bahwa channel 1% itu berusaha untuk menggiring manusia, menggiring para penontonnya agar tidak mendiagnosis dirinya sendiri, dan kalau dia mendiagnosis dirinya sendiri supaya dia itu lebih berkontribusi baik positif kepada masyarakat. Begitulah. Itu alasan kedua kenapa istilah Sigma Male ini walaupun tidak ilmiah tetapi masuk ke buku-buku psikologi dan lain sebagainya. Itu alasan kedua. Kemudian alasan yang ketiga itu adalah bahwa ya sebenarnya sesuatu yang tidak alamiah itu bukan berarti sesuatu yang tidak boleh kita gunakan. Bahkan di dunia kedokteran kita banyak sekali menggunakan istilah-istilah yang salah untuk dunia pengobatan. Misalkan sekarang ada jamu tolak angin atau ada obat anti panas dalam begitu ya. Istilah panas dalam itu nggak pernah dikenal di dunia sains. Atau tolak angin, karena apa? Masuk angin itu tidak ada di dunia sains, itu nggak ada. Di dunia medis itu nggak pernah ada. Di dunia akademis itu nggak pernah ada. Jadi kalau misalkan di dunia akademis nggak pernah ada, maka seharusnya obatnya pun nggak pernah ada. Tetapi karena itu menjadi fenomena dalam masyarakat, dan hanya dengan cara itulah para ilmuwan memberikan edukasi kepada masyarakat, maka obat-obatan dibuat. Ini anti masuk angin, ini obat untuk panas dalam dan lain sebagainya. Termasuk juga istilah-istilah Sigma Male ini kemudian di dunia para psikiater, di kelas-kelas cinta menjadi ada. Itu bukan berarti itu sesuai dengan sains, tetapi itu yang paling dibutuhkan oleh masyarakat. Sekali lagi, kalau misalkan tidak diterima secara ilmiah, bukan berarti dia tidak bisa digunakan sehari-hari oleh kita. Nah, asal yang tadi itu, kita harus berhati-hati dalam memahami diri kita sendiri. Jangan sampai mendiagnosis diri kita sendiri secara sepihak, karena itu adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Oke, berarti itu saja ya. Semoga videonya tidak terlalu panjang. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.